Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fahrani. NIM saya 2205236000915, Prodi S1 Teknik Sipil, offering 20 AC. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas akhir dan UTS dari mata kuliah Matematika Rekayasa 1 dengan dosen pengampu Ibu Roro Sulaksitaningrum, ST, MSc. Untuk yang pertama, saya akan membahas tugas akhir mengenai pergeseran grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Dapat dilihat pada tayangan tersebut, di mana apabila X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 0. Apabila X bernilai 1, maka Y bernilai min 1. Apabila X bernilai 2, maka Y bernilai min 4. Dan apabila X bernilai 3, maka Y akan bernilai min 9. Dan dapat dilihat pada gambar tersebut, grafik fungsi Y sama dengan min X pangkat 2 berbentuk melengkung ke bawah. Selanjutnya yaitu pergeseran vertikal. Tadi kita telah membuat grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat dengan warna biru, dapat dilihat di gambar. Kemudian grafik ini kita geser ke arah atas sebanyak 3. Maka yang terjadi adalah ketika titik X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Jadi apabila grafik fungsi Y bergeser ke atas sebanyak 3, maka Y1 sama dengan Y plus 3. Hal ini didapatkan dari persamaan ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 3. Maka dari itu, Y1 sama dengan Y plus 3 atau sama dengan min 0 kuadrat plus 3 sama dengan 3. Selanjutnya, yaitu ketika grafik kita geser ke bawah, maka didapatkan apabila X sama dengan 0, maka Y3 sama dengan min 3. Apabila grafik fungsi Y bergeser ke bawah sebanyak 3, maka Y2 sama dengan Y min 3, di mana Y sama dengan min 0 kuadrat, min 3 sama dengan min 3. Dari grafik tersebut dapat kita simpulkan rumus pergeseran vertikal, yaitu Y sama dengan Fx plus minus K, di mana apabila grafik bergeser ke atas maka K bernilai positif, dan apabila grafik bergeser ke bawah maka K bernilai negatif. Hal ini dapat kita ambil dari perumpamaan yang telah kita buat sebelumnya, di mana konstanta yang kita buat atau K sama dengan plus minus 3, maka Y1 sama dengan min X kuadrat plus 3 dan Y2 sama dengan min X kuadrat min 3. Selanjutnya yaitu pergeseran horizontal dari fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Sebelumnya kita telah membuat grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat yang berwarna biru, dan terdapat titik-titik di mana pasangan X, Y-nya. Dari grafik tersebut dapat kita lihat apabila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 seperti yang sebelumnya, dan apabila X sama dengan 0, Y sama dengan Y3 sama dengan min 9. Apabila grafik fungsi Y bergeser ke kiri sebanyak 3, maka
maka didapatkan Y3 sama dengan Y dikurangi 9. Y3 sama dengan min 0 plus 3 pangkat 2, di mana hasilnya sama dengan min 9. Sehingga rumus pergeseran horizontal ke kiri yaitu Y3 sama dengan min X plus 3 pangkat 2, di mana pembuktian berdasarkan grafik apabila X sama dengan 10, maka Y sama dengan min 100. Dan Y3 sama dengan min 10 plus 3 sama dengan min 163. Maka rumus tersebut terbukti di dalam grafik. Selanjutnya yaitu pergeseran horizontal ke kanan. Apabila X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Apabila X sama dengan 0, maka Y4 sama dengan min 9. Jadi, apabila grafik fungsi Y bergeser ke kanan sebanyak 3, maka Y4 sama dengan Y min 9. Y4 sama dengan min 0 min 3 pangkat 2, hasilnya yaitu min 9. Didapatkan rumus pergeseran horizontal ke kanan, yaitu Y4 sama dengan min X min 3 pangkat 2, di mana pembuktian berdasarkan grafik apabila X sama dengan 10, maka Y sama dengan min 100. Dan apabila X sama dengan 10, maka Y4 sama dengan min 49 yang didapatkan dari min 10 min 3 dipangkatkan 2. Di pemaparan sebelumnya dapat kita simpulkan untuk rumus pergeseran horizontal yaitu Y sama dengan F buka kurung X plus H tutup kurung, di mana apabila grafik bergeser ke kiri maka H bernilai positif, dan apabila grafik bergeser ke kanan maka H bernilai negatif. Dari percontohan sebelumnya kita membuat permisalan yaitu H bernilai plus minus 3, maka didapatkan di mana Y3 bergeser ke arah kanan sama dengan min X plus 3 pangkat 2 dan Y4 sama dengan min X min 3 pangkat 2. Hal ini dapat dibuktikan dengan apabila grafik fungsi geser ke kiri yaitu Y3 sama dengan min X plus 3 pangkat 2, kita uraikan menjadi min X kuadrat min 6X min 9 digeser ke kanan 3 satuan, maka X sama dengan X min 3. Sehingga dari persamaan grafik fungsi geser ke kiri kita substitusikan X, di mana X sama dengan X min 3. Sehingga Y3 sama dengan min X min 3 pangkat 2 min 6 dikali X min 3 min 9, sehingga didapatkan hasil Y3 sama dengan min X kuadrat. Hal ini membuktikan grafik fungsi geser ke kiri apabila dikembalikan ke kanan dengan satuan yang sama, maka persamaan Y muncul kembali. Selain itu, apabila grafik fungsi geser ke kanan, yaitu Y4 sama dengan min X min 3 pangkat 2, kita uraikan menjadi min X kuadrat plus 6X min 9, digeser ke kiri 3 satuan, maka X sama dengan X plus 3, seperti kesimpulan sebelumnya bahwa apabila grafik bergeser ke kiri, maka X akan bernilai positif, sehingga didapatkan hasil yaitu Y4 sama dengan min X plus 3 pangkat 2 plus 6 dikalikan X plus 3 min 9, sehingga didapatkan hasil yaitu Y4 sama dengan min X kuadrat, di mana operasi tersebut terbukti. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai UTS yang telah diberikan oleh Ibu Roro. Soal nomor 1.
Mengenai depresiasi atau penyusutan, perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trial seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Didapatkan yaitu Y sama dengan $100.000 dikurangi depresiasi yang telah diketahui yaitu sebesar $10.000 per tahun, di mana dikalikan X sebagai konstanta yang menyatakan tahun. B. Kapan harga truk akan sebesar $55.000? Jawabannya yaitu kita bisa mengganti nilai Y sebagai nilai harga setelah terdepresiasi yaitu sebesar $55.000 sama dengan $100.000 dikurangi $10.000 dikalikan X, sehingga dapat kita operasikan di mana 55.000 berganti ke ruas sebelah kanan menjadi min 55.000, sehingga didapatkan X sama dengan $45.000 dibagi $10.000 sama dengan 4,5 tahun. Jadi harga truk sebesar $55.000 didapatkan setelah 4,5 tahun atau 4,5 tahun. Soal selanjutnya yaitu nomor 2 mengenai penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 min 52 in dikali 1 plus T, di mana T kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan 0. Menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah dijam. Pertanyaannya, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Jumlah unit awal maka dapat diartikan sebagai T sama dengan 0 dari persamaan Ft sama dengan 90 min 52 in dikali 1 plus T, dapat kita substitusikan T sama dengan 0, maka didapatkan F0 sama dengan 90 min 52 in dikali 1 plus 0 sama dengan 90 min 0 sama dengan 90. B. Berapa jumlah unit obat setelah 2 jam? Jawabannya kita dapatkan dari mensubstitusikan T sama dengan 2, sehingga didapatkan fungsi F2 sama dengan 90 min 52 in dikali 1 plus 2 sama dengan 90 min 52 in dikalikan 3 sama dengan 90 min 57,127 sama dengan 32,872 unit, di mana T tadi menyatakan jam. Pertanyaan nomor 3, gambarkan grafik F. Sebelumnya kita telah mencari F0 dan F2, tetapi kita akan mencari F1, 3, dan 4 seperti gambar berikut. Didapatkan hasil ketika F0 maka didapatkan hasil ketika T sama dengan 0, maka F0 sama dengan 90, T sama dengan 1, F1 sama dengan 53,956, T sama dengan 2, F2 sama dengan 32,872, T sama dengan 3, F3 sama dengan 17,912, T sama dengan 4, F4 sama dengan 6,309. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 tentang ekspansi thermal pada peralatan laboratorium. Diketahui sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal 10 cm, maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Sebelumnya telah diketahui bahwa
Lebar ideal sama dengan 10 cm. Sedangkan toleransinya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal. Sehingga didapatkan Y sama dengan 10 plus 0,0005 sama dengan 10,0005. Dapat kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan 10 plus T min 70 dikali 10 pangkat min 4, di mana nilai Y sama dengan 10,0005. Dari persamaan tersebut dapat kita pindahkan 10 yang awalnya positif ke ruas kiri menjadi min 10, sehingga didapatkan 0,005 sama dengan 10 pangkat min 4T dikurangi 70 dikali 10 pangkat min 4, di mana nilai 70 kali 10 pangkat min 4 adalah 0,007, di mana dalam persamaan tersebut kita pindahkan yang awalnya nilainya negatif menjadi positif, sehingga didapatkan nilai T sama dengan 0,0075 dibagi dengan 10 pangkat min 4, didapatkan nilai T sama dengan 75 derajat Fahrenheit. Jadi, suhu batang harus berada 5 derajat Fahrenheit dari suhu awal, yaitu 70 derajat Fahrenheit. Soal nomor 4 yaitu carilah limitnya, jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Diketahui lim tak hingga yaitu akar 8x kuadrat min 3 per 2x kuadrat plus x. Oke, untuk jawabannya akar dari persamaan tersebut saya keluarkan sehingga lim berada di dalam bentuk akar tersebut. Selanjutnya yaitu dari persamaan pecahan tersebut saya kelompokkan sehingga x kuadrat keluar menjadi x kuadrat dikali 8 min 3 per x kuadrat dikali 2 plus 1 per x, dimana untuk rumus dasar limit tak hingga apabila a per x pangkat n sama dengan 0. Jadi apabila semua bilangan dibagi bilangan berpangkat maka hasilnya sama dengan 0, sehingga didapatkan akar dari 8 per 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya untuk limit x mendekati a, x kuadrat min a kuadrat per x pangkat 4 min a pangkat 4, dimana apabila kita substitusikan x mendekati a maka didapatkan hasilnya sama dengan 0, sehingga kita gunakan cara dengan pemfaktoran, yaitu dimana persamaan x pangkat 4 min a pangkat 4 difaktorkan menjadi x kuadrat min a kuadrat dikali x kuadrat plus a kuadrat, sehingga didapatkan hasilnya lim x mendekati a sama dengan 1 per a kuadrat plus a kuadrat sama dengan lim x mendekati a sama dengan 1 per 2 dikali a pangkat 2.